Hai teman-teman, Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, kami Aisyah Syahda, Amalia Dini, dan Valencia dari kelompok 2. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan tentang Kabinet Sukiman. By the way, kalian tahu nggak sih, Indonesia pernah loh menerapkan sistem demokrasi liberal. Apa sih demokrasi liberal itu? Demokrasi liberal adalah demokrasi yang memberikan kebebasan seluasnya kepada warga negara. Indonesia mengenal sistem demokrasi liberal pada tahun 1950 hingga 1959. Munculnya demokrasi liberal ditandai dengan sering terjadinya pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun yang mengalami 7 pergantian kabinet dan tumbuh suburnya partai politik karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia yaitu multipartai. Namun, presentasi kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan mengenai salah satu kabinet, yaitu Kabinet Sukiman. Kalian pernah dengar nggak sih, siapa Kabinet Sukiman itu? Agar kalian tahu, yuk mari kita bahas mengenai Kabinet Sukiman ini. Sukiman Wiryo Sanjoyo lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada 19 Juni 1898 dan meninggal di Yogyakarta pada 23 Juli 1974 yang mana pada saat itu berumur 76 tahun. Sukiman adalah adik dari Satiman Wiryo Sanjoyo yang mana beliau adalah tokoh pendiri Jongjava. Kabinet Sukiman ini merupakan kabinet kedua pada era demokrasi parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1950 hingga 3 April 1952, tetapi telah didemosioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Berikut ini program kerja Kabinet Sukiman. Yang pertama, keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, sosial ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat dan menyelesaikan persiapan-persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituen dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat pelaksananya otonomi daerah. Yang keempat, politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta menuju perdamaian dunia. Yang kelima, memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Adapun masalah yang dialami oleh Kabinet Sukiman adalah yang pertama, adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochrane, di mana dalam Mutual Security Act atau MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri Republik Indonesia karena Republik Indonesia diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat. Yang kedua, adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah. Yang ketiga, masalah Irian Barat belum juga teratasi. 4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hasil yang dicapai Kabinet Sukiman tidak terlalu berarti sebab programnya hanya melanjutkan program Kabinet Nasir. Hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya. Seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. Selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman. Akhir kekuasaan Kabinet Sukiman. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah karena diterimanya Mutual Security Act, yaitu bantuan dari Amerika Serikat pada tahun 1951 yang diberikan ke beberapa negara untuk melawan komunis. Akibat dari penandatanganan ini, Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Perdana Menteri Sukiman Wiryo Sanjoyo dianggap melanggar prinsip dasar politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan menjadikan Indonesia bersekutu dengan Amerika Serikat.
Di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Sehingga menyebabkan munculnya pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya merenggut Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Sudah paham kan tentang Kabinet Sukiman ini? Terima kasih telah mendengarkan penjelasan kami tentang Kabinet Sukiman. Semoga materi yang kami jelaskan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Terima kasih teman-teman.